Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Bahar Sagransyah, kemudian Rahim Jumedil. Di sini kami akan menjelaskan mengenai batas laut teritorial yang terdapat di mata kuliah Undang-Undang dan Peraturan Perikanan. Jadi laut teritorial atau laut kewilayahan berasal dari bahasa Inggris, yaitu territorial sea, adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Perairan kepulauannya dinamakan perairan internal termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea. Lebar sabuk perairan pesisir ini dapat diperpanjang paling banyak 12 mil laut atau dari garis dasar. Kemudian pada pasal 14 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa untuk daerah, kabupaten, atau kota dapat memperoleh hasil kelautan yang berada pada batas wilayah 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan. Berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, di mana pada pasal 15 ayat 2B dikatakan bahwa batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah, dan kabupaten kota yang saling berhadapan mendapat sepertiga bagian dari garis pantai ke arah garis tengah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak dijelaskan mengenai batas wilayah bagi hasil kelautan apabila batas wilayah provinsi antar kabupaten kota yang saling berbatasan kurang dari 24 mil laut. Oleh karena itu, untuk penarikan batas wilayah bagi hasil kelautan kabupaten atau kota yang batas wilayah atau provinsinya menggunakan prinsip medium line karena tidak mencapai 12 mil laut adalah tetap sejauh 4 mil laut. Mungkin materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Rahim. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari Bahar Sabriansyah. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang zona ekonomi eksklusif, yaitu biasa disebut ZEE, yang dimana pembahasan mengenai ZEE pertama kali dilakukan oleh Kenya di ASEAN African Legal Constitution Committee pada tahun 1971 dan kemudian dibahas oleh UNCLOS pada tahun 1976. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE di suatu negara diukur sejauh maksimal 200 mil dari garis pangkal laut bebas. Garis pangkal atau garis dasar laut digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. ZEE dapat dikatakan sebagai batas luar dari laut teritorial. Setiap negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya di cakupan wilayah ZEE. Untuk negara lain hanya diperbolehkan atas izin pemerintah dengan yang bersangkutan. Pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan baik di atas laut, dasar laut, ataupun tanah di bawahnya. Adapun hak negara akan ZEE adalah sebagai berikut, yaitu salah satunya yang pertama, hak eksplorasi. Hak eksplorasi yaitu mengolah sumber daya alam hayati dan non hayati. Contohnya itu seperti misal kegiatan perikanan dan pembuatan pembangkit listrik tenaga air atau angin. Kemudian yang kedua, hak yurisdiksi, yaitu pembuatan atau penggunaan pulau buatan, bangunan, penelitian ilmiah, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang sedikit dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kata dari saya ataupun dari Saudara Bahar, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.